Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. Kata ta'zim dan penghormatan kepada khatib masjid yang pada hari ini telah mempercayai kami untuk membaca dua rukun al-khutbah, kepada seluruh panitia masjid bekerjasama membantu memakmurkan rumah Allah, yakni masjid yang kita cintai ini. Kata ta'zim dan penghormatan kepada seluruh hadirin tamu Allah yang berbahagia. Sebelum kita memulai membaca dua rukun al-khutbah, sebagaimana biasa khatib menyampaikan satu dua ayat atau kemudian menyampaikan hikmah untuk kita dapat belajar dalam kehidupan. Di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita melihat dan mengingat kembali kepada satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam. Peristiwa inilah yang kemudian membedakan mana mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kemudian mereka pura-pura beriman kepada Allah atau kemudian sama sekali tidak beriman kepada Allah, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sejarah dan kemudian peristiwa biasa, tetapi peristiwa ini yang kemudian membuat kita kenal siapa yang betul-betul, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa fi lailin minal layali, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan salat Isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidur sejenak di rumah Ummi Hani. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, kemudian keluar dari rumah Ummi Hani. Disinilah mulai peristiwa itu terjadi. Peristiwa di mana Rasulullah asyaddul ham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam sangat amat sedih. Rasulullah dalam keadaan sedih ditinggalkan oleh istrinya tercinta Khadijatul Kubra. Allah perjalankan Nabi kita dimulainya dari rumah Ummi Hani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Ummi Hani, bertemulah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril menuju ke satu pojok rumah, Ba'sago Rumoh. Di sana telah tersedia satu kendaraan yang sangat luar biasa, kuda. Tetapi kuda ini tidak biasa seperti kuda-kuda biasa. Kuda ini bersayap. Ismuha Burak, namanya adalah Burak. Kemudian hadirin tamu Allah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril, kemudian naik di atas Burak tersebut, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Burak menuju Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Palestina. Secara logika
perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu satu malam. Jika takkan lagi tengok dalam waktu semalam, tidak mungkin beliau menempuh perjalanan yang begitu jauh dari rumah Ummi Hani ke Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat berbagai macam peristiwa, melihat berbagai macam kafilah dengan perilaku yang berbeda-beda, dan kita tidak mungkin menceritakan dalam khutbah yang sangat singkat ini karena waktu kita yang sangat terbatas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibalah di Baitul Maqdis bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim memberikan salam kepada Nabi dan Nabi menjawab salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril memperkenalkan siapa itu yang memberi salam. Yang memberi salam itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, kemudian bertemu dengan Nabi Isa, kemudian bertemulah dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah wasallan nabiyyu imaman lil anbiya. Disitulah Nabi salat 2 rakaat dan beliau menjadi imam bagi para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah Rasulullah disebut sebagai imamnya para rasul, imamnya para nabi. Karena Nabi yang menjadi imam ketika Nabi salat di Masjid Baitul Maqdis, salat di Palestina, di Masjidil Aqsa. Kemudian hadirin tamu Allah yang berbahagia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa di Palestina, kemudian Rasulullah keluar, dihidangkan 2 minuman. Minuman yang dihidangkan adalah pertama susu, yang kedua khamar. Kemudian Nabi mengambil susu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil susu dan meminum susu tersebut, maka malaikat Jibril mengatakan, sungguh beruntung engkau mengambil susu, lebih kurang menan bahasa gedayang. Dengan susu ini membuat engkau suci dan kemudian umatmu nanti juga dalam keadaan suci. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Isra daripada rumah Ummi Hani ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis namanya Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang dan sangat cerita ini luar biasa. Dari Baitul Maqdis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menuju ke sama'ud dunya, menuju kepada langit pertama. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit kedua hingga menuju ke Sidratul Muntaha, yang tidak ada seorang makhluk pun mampu naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril sekalipun tidak punya kekuatan. Malaikat Jibril sekalipun tidak mampu dan tidak diperizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Sidratul Muntaha. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihannya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, secara logika, secara perjalanan yang ditempuh oleh Nabi bukan perjalanan dari Biren menuju ke Luk Sumawe atau menuju ke Medan. Bisa kita tempuh dalam waktu 1 malam, atau bisa kita tempuh dalam waktu 8 jam, bisa kita tempuh dalam waktu 6 jam. Tetapi ini adalah perjalanan dalam 1 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari rumah Ummi Hani menuju Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, yang apabila kita hari ini menempuh perjalanan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi hadirin tamu Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 malam mampu melakukan perjalanan itu.
Ketika seperti inilah maka terjadilah keguncangan iman bagi orang-orang yang telah beriman, dan kemudian meningkatkan kemunafikan bagi mereka yang membuat Nabi selama ini mereka tidak percaya kepada Nabi. Hadirin sama Allah, singkat cerita, pagi besoknya daripada Isra Mi'raj, tersebarlah berita tersebut. Wateyaka tersebar beritanya, getanyo yang dalam masjidnya. Coba bayangkan, jika seandainya ada satu orang yang mengatakan dia jujur, memang sangat amat jujur, tidak pernah berbohong dalam hidupnya, tidak pernah berkata-kata dusta dalam hidupnya, tetapi pada suatu pagi dia mengatakan, aku baru saja diperjalankan oleh seseorang menuju ke atau takun Eropa. Bengak malam mantang na saja tengok polapan, tinggal bunga kayak pegah adanya. Mungkin hari ini dengan teknologi kata patih, mengaga tengok tajak Arab 8 jam dari Banda Aceh, si kurang jam dari Medan, 10 jam dari Jakarta menuju Madinah. Hari ini tidak lagi menjadi sebuah kemustahilan bahwa itu mungkin terjadi, tetapi ini adalah terjadi pada masa dulu yang tidak ada teknologi. Pesawat belum ada. Jangankan pesawatmu Honda lagi biasa galemna. Coba bayangkan apakah ketika itu, ketika Nabi menyampaikan peristiwa itu, berapa banyak orang-orang yang kemudian telah beriman kepada Nabi, mereka kembali tidak percaya kepada Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan kemudian orang-orang yang membenci Nabi menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai senjata untuk kemudian menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, menyegetanyo bak posisinan, dan kita telah menyatakan iman kepada Nabi. Coba bayangkan, tengok dalam mata batin, buka jendela hati, pekeh getanyo na termasuk orang-orang yang kemudian tidak percaya lagi kepada Nabi. Karena jika tidak percaya kepada Nabi, konsekuensinya adalah tidak beriman kepada Allah. Konsekuensinya imannya tidak hana gekira. Apabila dia tidak beriman kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, peristiwa apa yang berlaku pada Nabi, kita tidak beriman kepada Nabi, maka keimanan kita hana gekira. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, ketika semua orang kebingungan, orang-orang beriman bingung, dia meragukan keimanan kepada Nabi. Kemudian orang-orang hana beriman jelas, mereka menyerang Nabi, bahwa Nabi telah berdusta, bahwa Nabi telah berbohong. Kemudian ada satu orang, yang orang ini yang iman gatnya apabila ditimbang dengan iman-iman umat manusia seluruh dunia, maka iman dia lebih unggul, iman dia lebih sempurna ketimbang iman-iman setiap orang beriman ditimbang, maka keimanan dialah yang paling unggul. Ada seseorang namanya Abu Bakar. Ketika peristiwa ini sampai ke telinga Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad mengatakan seperti ini. Dia telah melakukan perjalanan tadi malam dari rumah Ummi Hani menuju ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka seperti apa reaksimu wahai Abu Bakar? Maka hadirin tamu Allah, apa jawaban daripada Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, jika itu yang disampaikan oleh Nabi benar disampaikan oleh Nabi, maka aku membenarkan peristiwa itu. Dia tidak meragukan Nabi sama sekali, hana geragu kepada Nabi mubacut bih, benar-benar meyakinkan apabila itu disampaikan oleh Nabi, peristiwa yang tidak masuk di akal pun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu Allah, dari peristiwa ini coba kita timbang iman kita kepada Allah. Coba kita lihat cinta kita kepada Nabi. Coba kita lihat kembali iman kita kepada Nabi.
jika itu Allah yang sampaikan dan jika itu adalah Nabi yang sampaikan, apakah ada negosiasi di antara kita? Jika kita masih melakukan negosiasi dengan aturan Allah, jika kita masih melakukan negosiasi dengan aturan yang disampaikan oleh Rasulullah, manteng tak pegat-pegat lagi tanya. Nah hukum drawatu atau na syariat drawatu atau kemudian na kih drawatu. Apakah kita sudah beriman dengan sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah dengan sempurna? Jika tidak, maka hadirin sama Allah, maka peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita akan menghadapinya beberapa waktu di kemudian hari, maka jadilah peristiwa ini sebagai peristiwa melihat kembali iman kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu ciri-cirinya sederhana saja. Orang beriman itu ciri-cirinya bukan mereka yang punya mobil mewah. Orang beriman itu ciri-cirinya bukan mereka yang bekerja mendapatkan uang yang banyak, rumah yang raya, kemudian anak yang tidak. Orang beriman itu sederhana. Walaupun gaknya sidro tukang parkir, walaupun gaknya sidro petani, walaupun gaknya sidro nelayan yang bekerja di laut, orang beriman itu sederhana. Dia lebih cinta kepada Allah dengan segala apapun. Dia lebih cinta kepada Nabi dengan segala apapun. Jika kita hari ini lebih mencintai rumah kita, lebih mencintai mobil kita, lebih mencintai anak dan istri kita ketimbang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dikategorikan ke dalam orang-orang yang iman kita tidak sempurna. Ketidaksempurnaan iman itu, hadirin tamu Allah, efek yang paling berat adalah pertama, dosa itu sendiri. Imannya lagi tubuh gedanya, imannya menyempurna iman lagi umpama tubuh. Na ulaya, na jarawa, na gaki sempurna. Orang yang sempurna iman berarti dia semacam orang yang sempurna. Tetapi mereka yang imannya tidak sempurna, lagi orang hana jarawa, lagi orang hana gaki, lagi orang hana sempurna. Begitulah umpama iman. Umpama iman adalah semacam umpama si bak-bak kaya yang subur dengan si bak-bak kaya yang kropos, dengan si bak-bak kaya yang gersang, dengan si bak-bak kaya yang hana subur. Maka dikeun le urang beriman yang sempurna iman, aku adalah sebagai sebatang pohon. Begitu juga ikeun le urang yang hana sempurna iman, aku juga sebagai pohon. Lung sebagai urang beriman dan urang drone sebagai urang beriman. Kesempurnaan iman kita ini berbeda-beda. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak kemungkaran yang kita lakukan, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka semakin tidak sempurnalah iman katanya. Maka hadirin sama Allah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, coba katanya kalian kembali wate ya tapubut dosa. Berarti tak semikir juga droh tak tafakur. Aku melakukan dosa, berarti keimananku semakin kurang. Makin le tak buat dosa hingga tinggai nyawang tok. Menya lagi urang yang sempurna, betul-betul sempurna, nyawang na, kemudian anggota tubuh sempurna. Menya getanya kahana betul yang na tinggai nyawang, jaro kahanali, ulai kahanali, gaki kapatah. Menanke hadirin tahu Allah, orang-orang yang banyak melakukan dosa, dia mengakui bahwa Allah itu ada, dan dia mengakui bahwa Nabi itu ada. Namun apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, dia tidak percaya. Atau dia percaya tetapi dia tidak menyetujuinya dan tidak mengikutinya. Lagi semacam tanya tajak bak doktor. Ketika tanya tajak bak doktor, dipegah oleh dokternya, nyan baik pajuh racun. Kemudian getanya tak pajuh racun. Ketika tak pajuh racun,
Pekeh getanyo hana ta yakin na doktor. Kita yakin doktor itu ada. Dan kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh doktor itu benar. Namun getanyo sagai hanta patih, maka tapajuhlah racun dan kemudian matilah getanyo. Begitu juga kita mengakui Nabi itu ada. Kita mengakui bahwa Allah itu ada. Dan kita menyetujui apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, tapatih. Cuman kita tidak mengikutinya. Sama hadirin tamu Allah, wate dipegah li dokter racun. Kita ken hanta patih na dokter dan ken hanta patih apa dokter. Namun getanya membatat dero tu tapajuh racunnya kemudian mati. Begitu juga apabila kita tapatih na Allah, tapatih na Rasulullah, namun hana tak ikuti anjuran Allah, hana tak ikuti anjuran Rasulullah, maka sama saja kita meracuni diri dan kemudian meracuni iman hingga iman getanyo cukup menderita. Iman getanyo umpama tubuh tinggai nyawang hidup. Setinggi-tinggi iman adalah kalimat la ilaha illallah dan serendah-rendah iman adalah memindahkan yang menyakiti manusia di tengah jalan. Hadirin tamu Allah, maka guyuh perbanyak bagi yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah untuk kemudian meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita hadapi. Maka kembali melihat ke dalam jiwa kita. Kesimpulannya adalah apakah iman kita benar-benar sempurna, atau mungkin iman getanyo hanya tinggai nyawang hidup ule kahanali jaro kahanali dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam kemungkaran yang kita lakukan. Kedua adalah tingkatkan keimanan dengan ketaatan dan hindari kemaksiatan. InsyaAllah kita kembali kepada Allah dengan iman yang sempurna. Baik tahu bahwa Allah Ta'ala singa dengan iman getanyo dengan nama su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Iman adalah paling penting. Jika iman tidak ada, kehidupan dunia ini akan menderita lebih lam singa pura akhirat akan jauh menderita dan penderitaan itu abadi. Penderitaan itu selama-lama jika kita kembali kepada Allah tanpa membawa iman. Alhamdulillah. Terima kasih menyana kekurangan ulun tuan laki maaf. Ino kemudian ulun tuan membaca dua rukun al-khutbah. Jika ada kekurangan mohon ditugur supaya Jumat kita sah neberi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله وكونوا من المتقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.